Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nuralif Madiana dengan MPM 2235155160075. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang prinsip pokok, pengaruh, dan dampak pengeluaran negara. Topik ini sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian kita sehari-hari. Prinsip pokok dalam pengeluaran negara. Adam Smith, seorang ekonom terkenal, mengemukakan 7 prinsip pokok atau canons of government expenditure. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, asas moralitas. Pengeluaran negara harus berlandaskan moralitas, menjunjung tinggi etika dan kejujuran dalam setiap kebijakan yang diambil. Misalnya, dana yang dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan harus benar-benar digunakan untuk tujuan tersebut, tanpa adanya penyelewengan. Yang kedua, asas nasionalitas. Kebijakan pengeluaran negara harus memperhatikan kepentingan nasional dan mendukung integritas serta kedaulatan negara. Contohnya, anggaran pertahanan dan keamanan harus memastikan perlindungan terhadap ancaman eksternal dan internal. Yang ketiga, asas kerakyatan atau demokrasi. Pengeluaran negara harus mencerminkan kepentingan rakyat dan dilakukan melalui mekanisme demokratis, termasuk partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan. Partisipasi ini bisa berupa musyawarah rencana pembangunan di tingkat daerah hingga nasional. Yang keempat, asas rasionalitas. Keputusan pengeluaran harus berdasarkan pertimbangan rasional, efisiensi, dan efektivitas. Ini berarti setiap pengeluaran harus memiliki dasar yang kuat, dengan analisis biaya manfaat yang jelas. Yang kelima, asas fungsionalitas atau teologis. Pengeluaran harus sesuai dengan fungsi dan tujuan pemerintah, termasuk pembangunan, pelayanan publik, dan pertahanan. Ini berarti alokasi anggaran harus mendukung tujuan strategis pemerintah dalam berbagai sektor. Yang keenam, asas perkembangan. Kebijakan pengeluaran harus mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Misalnya, investasi dalam infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, asas keseimbangan dan keadilan. Pengeluaran negara harus dilakukan secara adil dan seimbang untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan distribusi sumber daya yang merata. Ini mencakup alokasi dana untuk program sosial yang membantu masyarakat kurang mampu. Prinsip-prinsip ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, seperti unsur-unsur dalam suatu sistem yang terpadu. Sekarang kita akan melihat bagaimana pengeluaran negara mempengaruhi perekonomian kita. Di sini ada pengaruh pengeluaran negara. Pengeluaran negara merupakan perwujudan kebijakan pemerintah dalam periode tertentu. Kebijakan ini direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah. Seperti yang pertama, optimalisasi sumber penerimaan. Pengeluaran negara berpotensi besar untuk mengoptimalkan sumber penerimaan negara baik dari pemerintah pusat maupun daerah otonom, misalnya dengan membangun infrastruktur yang meningkatkan efisiensi ekonomi dan meningkatkan pendapatan pajak. Investasi dalam infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan menarik investasi swasta. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Menurut teori Keynesian, pengeluaran negara bisa digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Saat terjadi depresi, pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran untuk merangsang perekonomian. Sebaliknya, saat ekonomi stabil, pemerintah harus menyesuaikan pengeluaran agar tidak berlebihan. Stabilitas ini penting untuk menghindari inflasi yang terlalu tinggi atau deflasi yang berlarut-larut. Pengeluaran negara juga berperan penting dalam meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Mari kita lihat lebih lanjut. Di sini ada pengeluaran negara dan produksi. Pengeluaran negara dapat membantu pertumbuhan ekonomi dengan cara berikut. Yang pertama, meningkatkan produksi. Dengan mendukung sektor pasar dan menciptakan social overheads, pengeluaran negara dapat menurunkan ongkos produksi dan meningkatkan efisiensi. Social overheads seperti jalan, jembatan, dan layanan kesehatan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Misalnya, investasi dalam teknologi dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran negara digunakan sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi dan meningkatkan produksi, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Ini juga meningkatkan kemampuan kerja, kemauan serta kemampuan menghemat dan investasi rakyat. Misalnya, program-program pelatihan keterampilan kerja dapat meningkatkan kemampuan angkatan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana pengeluaran negara dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Sini ada pengeluaran negara dan distribusi. Mekanisme pasar seringkali menyebabkan ketidaksamaan pendapatan dan kesejahteraan di masyarakat. Pengeluaran negara dapat membantu mengatasi masalah ini dengan cara yang pertama, mengurangi ketidaksamaan. Pemerintah dapat menggunakan pengeluaran untuk redistribusi yang adil dan seimbang, mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kesejahteraan. Misalnya, program bantuan sosial, subsidi, dan layanan kesehatan gratis untuk masyarakat kurang mampu dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, mengubah pola produksi dan lapangan kerja. Dengan intervensi yang tepat, pengeluaran negara dapat mengubah pola produksi dan lapangan kerja, menciptakan lebih banyak kesempatan dan kesejahteraan yang lebih merata. Misalnya, program pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dapat membuka lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan ekonomi lokal. Kebijakan pengeluaran negara juga memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ketimpangan dan memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Di sini ada pengeluaran negara dan dampaknya pada masyarakat. Pengeluaran negara tidak hanya mempengaruhi angka makroekonomi, tetapi juga langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Seperti yang pertama, pelayanan publik yang lebih baik. Investasi dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya pembangunan rumah sakit dan sekolah di daerah pedesaan. Dan yang kedua, peningkatan infrastruktur. Pengeluaran untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik memudahkan mobilitas dan akses ke pasar yang dapat meningkatkan ekonomi lokal, misalnya pembangunan jalan baru yang menghubungkan desa dengan kota besar. Yang ketiga, stabilitas sosial. Dengan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan, pengeluaran negara dapat membantu menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi konflik. Program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan langsung tunai atau subsidi energi membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Demikianlah penjelasan mengenai prinsip pokok, pengaruh, dan dampak pengeluaran negara. Memahami konsep ini membantu kita menyadari betapa pentingnya kebijakan pengeluaran pemerintah dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video penjelasan mengenai materi sistem keuangan publik. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.